Oke, baik teman-teman semua, kita akan munculkan bukti dulu teman-teman ya. Bukti bahwa tanpa kita berbicara, kita sudah bisa merasakan teman-teman. Feeling. Misal Anda masuk nih ke dalam suatu ruangan atau suatu angkutan umum ya teman-teman ya. Walaupun Anda nggak bilang, Anda melihat ada seseorang misalnya di depan Anda ya. Kayaknya nih orang ini copet deh, kayaknya orang ini kok kayaknya nggak bener deh, ada feeling itu teman-teman. Nah, itu adalah siaran yang dipancarkan oleh dia teman-teman. Jadi orang itu memancarkan siaran teman-teman, dan Anda tangkap kayaknya orang ini nggak bagus deh, karena ada niat jahat teman-teman. Seperti itu teman-teman buktinya. Begitupun ketika Anda merasa kayaknya orang ini bagus deh feelingnya, gitu loh teman-teman. Jadi penting sekali teman-teman Anda mengatur, memperbagus teman-teman siaran langsung Anda. Nah, bagaimana caranya kita melatih otak dan jantung coherence ini teman-teman? Nah, saya mau munculin dulu ya. Ini agak panjang teman-teman ya hari ini ya. Tapi ya nggak apa-apa ya. Saya ingin sharing ini ke semua orang sebenarnya teman-teman. Karena saya nggak mungkin bisa ketemu semuanya. Jadi saya sampaikan aja lewat video ini teman-teman. Oke. Pikiran kita ada sadar dan bawah sadar teman-teman. Pikiran sadar ya kita jelas menyadari kita ngomong apa teman-teman. Tapi pikiran bawah sadar teman-teman, dia bergerak tanpa kita sadar teman-teman. Itu sudah tersimpan program yang Anda simpan dari dulu teman-teman. Oke, itu ya. Jadi yang mana yang keluar setiap hari tindakan Anda bisa tahu sendiri teman-teman. Pikiran sadar dan bawah sadar Anda. Makanya seperti ada guru kita Sadiqdin bilang, kita harus ladang yang paling subur itu adalah pikiran kita teman-teman. Jadi kita harus menanam yang baik-baik semuanya teman-teman ke ladang kita, yaitu pikiran kita, otak kita teman-teman. Saya bahas pakai bahasa sederhana aja teman-teman ya, supaya teman-teman nggak bingung. Nah, ini nanjak teman-teman, sorry. Nah, jadi jantung, bagaimana cara jantung bekerja teman-teman? Tentang ini ya, jantung kita itu berdetak teman-teman, vibrasi, dia bergetar. Otak kita mengeluarkan energi listrik, jantung kita teman-teman memompa darah, kemudian dia bergetar. Itu getaran itu teman-teman akan menyatu dengan pikiran kita teman-teman. Akhirnya kita akan mengeluarkan itu siaran langsung itu teman-teman. Nah, saya mau tanya kepada Anda semua, di mana letaknya memori teman-teman? Ada yang jawab di otak pak, di hati pak, di mana? Di mana-mana gitu kan? Macam-macam jawabannya teman-teman. Yang saya ingin utarakan di sini teman-teman, memori kita itu ada di tubuh kita. Mengapa? Karena ketika Anda benci dengan seseorang atau ada situasi yang Anda tidak suka teman-teman, Anda ketika memikirkan situasi itu atau orang itu, emosi Anda naik teman-teman. Berarti memori itu nggak cuma tersimpan di otak teman-teman, tapi jantung Anda bergetar, jantung Anda, emosi Anda mendidih gitu kan teman-teman ya kalau benci ya. Artinya adrenalin Anda naik teman-teman, hormon adrenalin naik. Artinya Anda menyimpan reaksi kimia teman-teman di tubuh Anda, memori. Nah, Dr. Bruce Lipton teman-teman mengatakan bahwa tubuh kita teman-teman itu memiliki yang namanya energi.
Energi itu macam-macam menyebutnya teman-teman ya. Namun saya lebih senang membahasnya dengan cara namanya energi teman-teman. Energi kita teman-teman itu harus kita alokasikan dengan benar teman-teman. Jangan sampai energi Anda habis dengan hal-hal negatif teman-teman. Contohnya mana? Misalnya contoh nyata ya, Anda benci dengan seseorang, Anda emosi, adrenalin Anda naik, dan setiap hari Anda memikirkan itu teman-teman. Paham ya? Jadi Dr. Bruce Lipton menyarankan Anda harus mengalokasikan energi Anda dengan situasi yang tepat teman-teman, posisi yang tepat. Kalau Anda melakukan itu terus teman-teman, Anda nggak akan bisa membuat tubuh Anda luar biasa teman-teman. Akhirnya energi Anda habis untuk masa lalu Anda teman-teman. Mulai paham dikit-dikit ya. Oke, lanjut lagi. Dr. Bruce Lipton dia bilang teman-teman, satu sel tubuh kita itu mengandung energi listrik teman-teman. Kebayang nggak bila seluruh anggota tubuh Anda saling bekerja sama, semua sel di tubuh Anda saling bekerja sama untuk satu tujuan teman-teman, Anda akan memiliki kekuatan yang luar biasa teman-teman. Oke, nah ada namanya Dr. Joe Dispenza teman-teman. Beliau mengatakan bahwa di tubuh kita, tubuh bisa memproduksi zat kimia apapun teman-teman yang ada di dunia ini. Apapun zat kimia, tubuh kita bisa produksi teman-teman. Ngeri nggak? Jadi kalau misalnya Anda punya pikiran negatif teman-teman, atau hal-hal buruk banyak Anda simpan teman-teman di masa lalu Anda belum memaafkan diri Anda belum rilis ya teman-teman ya. Yang terjadi adalah energi Anda akan terkuras dengan hal-hal itu teman-teman. Akhirnya Anda hidup dalam mode survival menurut Dr. Joe Dispenza. Mode survival atau mode bertahan hidup, beradaptasi dengan situasi. Situasi yang mana? Situasi yang Anda buat teman-teman ya. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut hubungan antara jantung dan pikiran, saya ingin meminta kepada Anda semua, tolong maafkan masa lalu Anda teman-teman. Maafkan diri Anda, maafkan orang yang menyakiti Anda, maafkan, terima kasih, dan bersyukur teman-teman dengan situasi Anda saat ini teman-teman. Karena sebelum kita ngebahas tentang alokasi energi ya teman-teman ya, ke yang lebih bagus ya, akhirnya Anda memiliki kemampuan di atas rata-rata teman-teman ya, Anda harus lepasin dulu teman-teman masa lalu Anda. Karena kalau tidak, energi Anda akan habis terus dengan masalah ini teman-teman. Ini kita nggak hanya berbicara tentang sukses ya teman-teman ya, kita berbicara juga tentang healing atau penyembuhan di tubuh kita teman-teman. Energi penyembuhan teman-teman itu tidak akan keluar selama Anda memiliki fokus yang menghabiskan energi Anda teman-teman. Jadi selama bahasa biologinya teman-teman ya, ketika hormon stres itu keluar teman-teman, Anda nggak bisa ngapa-ngapain teman-teman. Dan ini bahaya. Kalau energinya itu habis untuk ngurusin hormon stres yang Anda buat-buat juga sendiri karena mengingat masa lalu yang Anda belum bisa move on, ya Anda hidup di masa lalu teman-teman. Padahal Anda hidup sekarang, Anda harus bisa menatap masa depan teman-teman. Gitu. Nah, jadi lepasin dulu sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya teman-teman. Lepasin dulu yang lalu-lalu teman-teman. Baru Anda bisa netral teman-teman. Anda bisa bermain dengan full power teman-teman, dengan kekuatan penuh. Oke. Wah, ini saya muter-muter tanjakan teman-teman, punten ya. Jadi saya pun lagi melatih nih teman-teman, melatih badan lagi teman-teman, supaya vibrasinya semakin naik teman-teman, supaya getaran yang saya tarik tuh jauh lebih kenceng teman-teman. Kita harus olah gerak teman-teman. Oke, selanjutnya adalah setelah Anda bisa melepaskan hal-hal buruk ya teman-teman ya, Anda maafkan, Anda mencintai diri Anda lagi, Anda sudah bersyukur dengan situasi yang Anda alami saat ini, posisi yang sekarang Anda punya, Anda sudah bisa bersyukur dengan itu.
nanti akan kebuka lagi teman-teman hal-hal baik yang terjadi pada hidup Anda. Yang selama ini mungkin Anda merasa, aku kok sial terus ya, aku kok nggak beruntung terus ya. Nah ini teman-teman, karena Anda belum bisa melepaskan itu gitu. Tapi ketika Anda sudah bisa melepaskan itu, Anda sudah netral teman-teman. Tinggal sekarang bagaimana Anda memanfaatkan kemampuan ini teman-teman. Dr. Joe Dispenza itu menulis buku tentang supranatural teman-teman. Ini kita bukan mau ngomong tentang mistis teman-teman ya. Kita membahas tentang sains, tentang pengetahuan yang sekarang sudah mulai kebuka dikit-dikit nih teman-teman. Oke, selanjutnya adalah bagaimana Anda bisa mengalokasikan dengan baik, mengalokasikan dengan baik energi Anda agar banyak keberuntungan datang ke Anda teman-teman. Rezeki datang ke Anda teman-teman. Kemudian bisnis Anda semakin bagus, hubungan Anda semakin bagus, Anda menarik orang-orang yang bagus teman-teman. Ini yang harus Anda lakukan teman-teman. Oke, jadi kita fokus pada dua ya teman-teman ya. Otak kita, sadar bawah sadar, dan jantung. Oke. Dr. Joe Dispenza bilang kata bersyukur itu adalah ketika Anda bersyukur, Anda sudah hidup di masa depan teman-teman. Apa yang terjadi? Ketika Anda bersyukur, Anda telah membuat diri Anda terputus dengan mode survival atau mode adaptasi, mode bertahan hidup. Ketika Anda bersyukur kepada Tuhan teman-teman, Anda sudah mulai melepaskan itu teman-teman. Banyak ahli baik teman-teman semua, jadi banyak ahli menyarankan untuk meditasi teman-teman. Tapi Anda bisa juga melakukan ibadah teman-teman. Jadi ketika Anda beribadah teman-teman, kita harus melepas jubah kita teman-teman. Ataupun Anda ingin bermeditasi, Anda tujuannya adalah untuk memutus teman-teman. Memutus siapa Anda, putus dulu semua latar belakang Anda teman-teman. Jadi Anda tidak ada embel-embelnya teman-teman. Anda bersih, nggak ada masa lalu, nggak ada apa. Ketika Anda beribadah teman-teman, Anda ke Tuhan saja teman-teman. Serahkan semuanya ke Tuhan teman-teman. Nah, apa yang terjadi sebenarnya teman-teman? Itu Anda memutus mode survival Anda teman-teman. Nah, terus kalau kita keluar dari mode bertahan hidup Pak, terus apa yang harus kita lakukan? Nah, ini pertanyaan bagus teman-teman. Kita akan melakukan siaran langsung kehidupan yang Anda mau teman-teman. Misal Anda mau sukses, Anda mau sehat, Anda harus siaran langsung itu teman-teman. Memiliki keyakinan yang kuat tentang itu teman-teman. Itu yang Anda inginkan teman-teman. Jadi ketika Anda beribadah, ketika Anda bermeditasi, Anda sudah jelas di pikiran sadar maupun bawah sadar Anda maunya apa itu sudah jelas teman-teman. Dan ketika Anda siarannya sudah jelas, daftar acaranya teman-teman, ya udah fokus ke sana aja teman-teman. Alokasikan energi itu ke sana teman-teman. Jadi jantung itu akan kerjasama teman-teman ketika Anda sudah netral teman-teman. Ketika Anda sudah bisa bersyukur terhadap situasi Anda teman-teman. Ada sebuah quote teman-teman, ketika Anda bersyukur, rezeki Anda kebuka teman-teman. Ketika Anda bersyukur, nikmat dari Tuhan akan diberikan lagi lebih banyak teman-teman. Jadi karena bersyukur itu adalah Anda mengeluarkan apa teman-teman? Anda mengeluarkan hormon-hormon baik teman-teman. Ada oksitosin, ada serotonin, ada melatonin teman-teman. Jadi ketika Anda membayangkan yang baik-baik, itu yang terjadi di kehidupan Anda teman-teman. Dan hormon di tubuh Anda, chemical yang keluar adalah chemical yang baik-baik teman-teman. Bukan yang buruk-buruk teman-teman semua.
Itulah jawabannya teman-teman. Jadi kita senantiasa harus siaran yang baik, kemudian alokasikan energi Anda di hal-hal yang bagus teman-teman. Baru energi Anda semakin naik teman-teman. Dan daya tarik Anda itu akan semakin luas teman-teman semua. Jadi ini akan kita lakukan teman-teman. Sebagai closing ya teman-teman ya, karena sudah terlalu panjang nih videonya teman-teman. Ayo teman-teman semua, kita memiliki siaran langsung yang bagus, menebar kebaikan, menyayangi semua orang teman-teman, tanpa pamrih ya teman-teman ya. Kita fokus, kemudian yakin teman-teman, Tuhan itu maha baik teman-teman. Ada ranah yang memang punya Tuhan teman-teman, milik Tuhan. Kita tidak berhak untuk mengatur itu teman-teman. Jadi kita berpikir baik saja tentang Tuhan teman-teman. Anda ingin sembuh, minta ya pada Tuhan teman-teman. Fokus, putus masa lalu teman-teman yang buruk-buruk. Fokus ke depan, apa yang Anda inginkan. Baru energi penyembuhan itu muncul teman-teman semua. Luar biasa teman-teman. Selalu tingkatkan terus vibrasi Anda teman-teman, visi yang baik-baik teman-teman. Insya Allah Anda akan selalu sehat, sukses, bahagia. Oke teman-teman semuanya.